Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk teman-teman kelas semester 3. Pada hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah. Dan pada hari ini kita merupakan pertemuan yang ketiga, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas terkait konsep dan definisi manajemen pemasaran itu sendiri. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran dan capaian teman-teman semua, pertama, mampu menganalisis, mengevaluasi, dan merumuskan solusi atas permasalahan manajemen pemasaran syariah berdasarkan konsep, teori, data empiris, dan perkembangan ilmu ekonomi Islam melalui pendekatan ilmiah yang relevan. Itu capaian mata kuliah hari ini yang mudah-mudahan bisa dicapai oleh teman-teman semuanya. Tujuannya menjelaskan konsep kebutuhan dan motivasi konsumen muslim, kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, kemudian merumuskan strategi pemasaran syariah berdasarkan perilaku konsumen muslim. Sebelum kita mulai, mari kita lihat dulu video tayangan iklan berikut ini. Iya, tewe. Hah? Pop mie rasa Indomie goreng? Iya, Mau bang, Mau. beli. Aroma dan rasanya legend banget. Baru Pop mie rasa Indomie goreng. Ya, video tadi merupakan contoh video iklan makanan yang diperagakan oleh anak kecil yang sedang memakan mie instan, kemudian datang anak dewasa, ya, seorang remaja naik motor tiba-tiba berhenti karena ingin membeli makanan itu. Dan itu merupakan contoh dari perilaku konsumen yang tiba-tiba kepengen padahal dia lagi ngebut naik motor. Masih seputar iklan juga, ya, karena bicara pemasaran salah satunya komponennya ada iklan, yaitu video iklan berikut ini. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Memulai dengan percaya diri tanpa menunggu. Memulai dengan penuh motivasi sebelum didahului. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Nah, kalau iklan yang kedua ini itu lebih familiar mungkin di kalangan perempuan karena merupakan iklan make up, ya, iklan kosmetik. Tapi dia punya tagline yaitu berawal dari halal. Dan itu merupakan tagline yang diberikan sebagai pemantik supaya orang Islam khususnya ketika belanja make up dipastikan kehalalannya. Sekarang ada pertanyaan, mengapa kita membeli? Ya, pernah nggak kita beli produk lagi tren di medsos atau milih produk karena label halal meskipun harganya lebih mahal? Pasti pernah kan? Karena orang ketika membeli barang itu ada yang dikarenakan faktor non-ekonomi. Apa yang dimaksud dengan faktor non-ekonomi itu? Yaitu keputusan konsumen dipengaruhi oleh psikologis, kesadaran diri sendiri, atau dorongan orang lain. Kemudian dipengaruhi oleh sosial, budaya, dan juga nilai-nilai spiritual atau nilai-nilai agama. Dalam Islam, konsumsi itu bukan sekedar memenuhi keinginan saja, tapi juga bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perlu memperhatikan aspek halalnya, thayyibnya, dan kemaslahatannya. Oke, sekarang kita memasuki pembahasan berkaitan dengan konsep kebutuhan konsumen muslim. Kebutuhan itu apa?
Kebutuhan itu adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia ya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi kalau kita memerlukan sesuatu demi untuk mempertahankan hidup kita dan demi untuk meningkatkan kualitas hidup kita, berarti itu menjadi sebuah kebutuhan ya. Tapi ada catatannya, dalam Islam kebutuhan harus dipenuhi untuk menjaga kemaslahatan dan mencapai maqasidus syariah. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan serta minumlah tapi jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Ayat ini apa? Menunjukkan keseimbangan. Dalam memenuhi kebutuhan itu harus seimbang, tidak boleh berlebih-lebihan. Dalam tingkatan kebutuhan manusia itu ada 3, tahsiniyat, hajiyat, dan doruriyat. Kebutuhan mungkin kita familiar dengan sebutan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Primer itu paling dasar ya. Primer itu kebutuhan paling dasar. Apa? Menjaga agama, jiwa, akal, harta sesuai maqasidus syariah itu. Kalau kita mungkin sandang, pangan, papan ya, itu kebutuhan dasar manusia harus dipenuhi itu dulu. Doruriyat, kebutuhan penting, kebutuhan primer. Kemudian yang kedua adalah hajiyat, kebutuhan sekunder. Apa kebutuhan sekunder itu? Kebutuhan yang menjadikan kita lebih mudah, memberikan kemudahan. Contoh kendaraan, smartphone, laptop. Kalian sebagai mahasiswa nih butuh laptop supaya apa? Mengerjakan tugasnya lebih mudah. Nah, itu contoh kebutuhan sekunder. Yang ketiga itu tahsiniyat. Apa? Kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang untuk menyempurnakan kehidupan kita. Contoh, barangnya harus bagus, barangnya harus premium, barangnya mewah. Ya, itu kebutuhan tersier. Kalaupun kita punya barang yang mewah pun nggak apa-apa. Tapi kalau kita ada uang, kemampuan untuk membeli itu, nggak apa-apa buat beli barang mewah, barang premium nggak apa-apa ya. Jadi Islam memperbolehkan ketiga tingkatan kebutuhan ini untuk dipenuhi selama ya, tidak berlebihan dan tidak bertentangan dengan syariat. Sekarang kita konsep motivasi konsumen ya. Kalian pasti tiap orang punya motivasi. Konsumen juga punya motivasi untuk membeli barang. Motivasi itu apa? Dorongan dari dalam atau dari luar untuk memenuhi kebutuhan ya. Dalam pemasaran syariah, motivasi itu bukan hanya ngejar kepuasan saja, tapi juga kemaslahatan dan keberkahan. Kita beli barang kira-kira ada maslahatnya enggak, ada berkahnya enggak? Itu ketika membeli barang itu harus ada prinsip motivasi itu dulu ya. Ada karena motivasi spiritual, dorongan agama. Saya nggak pengen menabung di bank selain syariah karena menjaga supaya uang saya tidak kena riba, ada yang seperti itu. Ada lagi karena faktor ekonomi, mencari harga yang paling murah tapi kualitasnya baik, itu juga menjadi motivasi. Kemudian ada karena faktor sosial, dipengaruhi oleh siapa? Lingkungan, keluarga kita, itu juga pengaruh motivasi dalam konsumen muslim. Yang ketiga psikologis, dipengaruhi oleh persepsi, pengalaman, pandangan ya, baik pandangan sendiri ataupun pandangan orang, baik karena loyalitas kita kepada produk itu sendiri ataupun karena dorongan orang lain. Nah, itu. Kemudian dalam proses keputusan pemilihan ini juga sama seperti penelitian saya, yaitu proses minat dalam mengambil keputusan. Proses keputusan pembelian itu berawal dari konsumen mengenali produk itu dulu. Sadar saya butuh apa, kenal. Kemudian mencari, oh ada merek ini, merek itu, merek A, merek B, merek C, dan seterusnya. Kemudian mengevaluasi, membandingkan alternatif. Kalau ini lebih mahal, oh ini murah tapi jauh, ini mahal tapi dekat. Bagaimana ya, itu namanya evaluasi. Dan terakhir keputusan ya, memilih sesuai nilai syariah. Oke, ini saja yang jelas halalnya, oke ini saja yang jelas maslahatnya. Itu jadi alurnya seperti itu, dari pengenalan, kemudian pencarian produknya, kemudian evaluasi ya, setelah itu terakhir di keputusan. Jadi konsumen muslim wajib mempertimbangkan aspek halalan, toyiban, ya, kualitas, harganya, dan keberkahan di setiap tahap keputusan pembelian. Ya. Oke, ada pertanyaan terkait materi hari ini? Silakan.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti setelah ini kita akan bedah studi kasus dan kalian diskusikan per kelompok ya. Studi kasusnya adalah seorang mahasiswa ingin membeli minuman kekinian yang lagi viral di media sosial. Produk tersebut memiliki harga terjangkau dan banyak dipromosikan oleh influencer. Tapi produk tersebut belum memiliki sertifikat halal. Tapi juga di sisi lain tersedia produk yang sejenis yang telah bersertifikat halal tapi harganya mahal. Nah, coba diskusikan. Pertanyaannya sudah saya share di grup kelas ya, di grup mata kuliah. Silakan dibahas per kelompok. Nanti jawabannya bisa kalian kirim melalui grup kelas juga. Oke, gitu ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan, saya harap kalian sudah bisa mempraktekkan pandangan kalian dalam merancang strategi pemasaran syariah yang memenuhi prinsip halal, thoyyib, adil, dan maslahat. Ya. Dan minggu depan kita akan bicara tentang etika promosi Islam ya, disesuaikan dengan mata kuliah kita. Jadi sebelum kita memulai itu, kalian kerjakan tugas studi kasus tadi ya, sebagai tugas mandiri kalian di rumah kalian masing-masing. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.